Teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan Tuhan, berikan kekuatan teman-teman kami biar mereka bisa beribadah online. Dan Tuhan, lindungi mereka saat perjalanan atau pergi. Dan Tuhan Yesus, taubatkan orang-orang yang jahat kepada kami, biar mereka menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk beribadah. Dan Tuhan Yesus, berikan dokter-dokter kekuatan untuk mengatasi COVID ini. Tuhan Yesus, berikan kekuatan bagi perawat biar mereka bisa mengatasi COVID dan bisa memecahkan masalah. Dan Tuhan, kami berdoa dan kami ingin ibadah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang kamu sudah berikan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Coba Kak Levi mau lihat tangan-tangan yang terlambai. Kalau misalnya adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, senang banget ya Kak Fia, lihat adik-adik kita yang udah pada siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Levi mau tanya deh, kenapa sih kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Jawabannya adalah karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah salah satu bentuk respon bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, di sini Kak Levi mau tanya, siapa adik-adik yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya adik-adik? Boleh angkat tangannya lagi. Boleh bilang amin. Amin. Puji Tuhan, senang banget Kak Levi dengarnya, dan Kak Levi yakin Tuhan Yesus pasti lebih senang dengarnya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan lagu I Love You Jesus. Boleh musiknya?
kita mau nyanyikan lagunya dengan pakai gerakan ya. Kalau dip ke kiri, kalau down ke kanan, oke? Yang siap boleh katakan amin. Amin. Yuk kita mulai dari awal. I love you Jesus, in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi katakan. Love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, senang banget tadi kita udah bilang sama Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah yuk sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita sama-sama mau bilang sama Tuhan bahwa kita mau cinta sama Tuhan Yesus selamanya. Yang mau cinta sama Tuhan selamanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami mau cinta sama Tuhan Yesus selamanya Bapa. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama kita katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama mau kita ulang lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulang lagu ini dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah
boleh nyanyikan Tuhan kalau kami mau cinta sama Tuhan Yesus selamanya Bapa, dengan segenap hati kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berikan Tuhan Yesus seluruh hati kami Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, untuk memuliakan namanya Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama mau kita katakan bahwa kita mau berikan hidup kita, hati kita untuk Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya hanya untuk Engkau, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, yuk adik-adik suaranya boleh lebih keras lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan jalannya. Yuk adik-adik sama-sama boleh angkat tangannya, katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sama-sama lebih lagi kita katakan, kami mau berikan semuanya Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan lebih lagi kita katakan, ku berikan Tuhan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Terima kasih Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidup, di setiap waktu. Yuk adik-adik dengan sepenuh hati katakan, ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwa kami Tuhan. Kami mau berikan semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pujian yang boleh kami bawakan Tuhan. Benar Tuhan, kami pengen Tuhan berikan semuanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang boleh Tuhan nyatakan Tuhan jalan-Mu kepada setiap dari kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu Bapa. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Biar Engkau yang boleh bantu kami, tuntun kami Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, biar Engkau Tuhan yang boleh berbicara Tuhan, lewat kakak-kakak Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kakinya Tuhan, dengerin firman Tuhan seperti seorang murid Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau Engkau terus berbicara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hai teman-teman, tahu nggak? Hari ini sebenarnya tuh aku ada tugas kuis loh dari Bu Guru. Nah, nanti jam 3 harus dikumpulin. Sekarang sih udah jam 12, tapi pas aku cek di laptop kayaknya gampang sih. Paling kerjain sebentar bisa lah ya. Nah, nih aku lagi sambil main games nih. Nama gamesnya Genshin Impact. Jadi ini tuh tentang petualangan yang seru banget dan bisa dimainin bareng loh. Kalian mau gak main bareng sama aku? Sekarang aku udah di level 20 nih. Duh, susah banget lagi misinya. Lagi di gunung es. Monsternya level tinggi banget nih. Hah. 3 hours later. Waduh, Bu Guru nelpon. Kenapa nih? Astaga, jam 3 kurang 15 menit. Gawat, aku belum ngerjain sama sekali lagi. Gimana nih? Angkat gak ya telepon dari Bu Guru? Angkat gak ya? Aduh, angkat gak ya? Aduh, udahlah angkat deh. Halo, Bu. Halo Kim, Iya, Bu. ingat ya, Bu Guru tunggu tugasnya kamu sampai jam 3. Yang lain udah kumpul semua loh. Iya, Bu. Kimi belum kerjain. Ini Kimi mau langsung kerjain deh. Minta tambahan waktu ya, Bu. Ya, gak bisa Kim. Itu kan kesepakatan kita dari awal. Kerjain sekarang ya. Bu Guru tunggu sampai jam 3. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Ya Kim, ya. Aduh, keburu gak ya? Nih, ini nih. Gara-gara aku nunda sama main games jadi gini deh. Duh. Aku jadi ingat ceritanya 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Teman-teman, sambil aku kerjain tugas, kita dengerin ya ceritanya. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kelihatannya cerah-cerah semua. Yang tadi udah ikut puji-pujian dan penyembahan, coba lihat di wajahnya, udah ada senyumnya belum? Nah, itu baru anak Tuhan, selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu bersyukur setiap hari. Adik-adik, hari ini Kapia nih mau ceritain tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan juga ke murid-muridnya. Nah, perumpamaan ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ceritanya itu tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bijaksana. Totalnya jadi berapa ya? Bener banget,
jadi 10. Banyak ya, tapi tunggu, masing-masing punya ceritanya. Jadi waktu itu ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Mereka sama-sama lagi mempersiapkan diri nih, karena mereka mau menghadiri dan mau menyongsong mempelai laki-laki pada waktu itu. Terus kemudian mereka masing-masing membawa pelita. Tapi ada yang membedakan antara 2 kelompok, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kalau yang 5 gadis bodoh, dia tidak mempersiapkan minyak untuk pelitanya. Tapi kalau 5 gadis bijaksana, mereka sudah mempersiapkan. Mereka membawa minyak di dalam buli-buli mereka selama perjalanan. Kemudian di perjalanan, tengah malam pun tiba. Wah, mereka sambil nunggu-nunggu nih. Kok mempelainya gak dateng-dateng? Lama banget. Ini tuh jadi gak sih? Tapi mereka tetap sabar untuk nunggu. Nah, saat itu, waktu mereka lagi nunggu, pelita 5 gadis bodoh ini udah mau habis. Tapi pelita yang 5 gadis bijaksana, mereka tetap menyala. Si 5 gadis bodohnya bilang gini, teman-teman, bagi sedikit dong minyak kamu yang ada di buli-buli. Lihatlah, pelita kami sudah mau habis. Nanti kami gak bisa jalan. Terus kemudian 5 gadis bijaksana ini bilang, tidak, kalau misalnya nanti kami berikan minyak kami kepada kalian, maka pelita kami juga tidak bisa menyala. Terus akhirnya si 5 gadis bijaksana ini kasih tahu ke 5 gadis bodoh, kalian pergi saja ke penjual minyak untuk membeli persediaan minyak kalian. Nah, sepanjang mereka berjalan ke penjual minyak untuk membeli, ternyata mempelai laki-laki datang. Wah, 5 gadis bijaksana yang sudah mempersiapkan minyaknya, pelitanya agar tidak mati. Mereka senang, mereka kegirangan. Akhirnya 5 gadis bijaksana, mereka masuk ke dalam istana yang sudah disediakan. Sedangkan 5 gadis bodoh tadi sambil dia berlari, sambil dia bilang berteriak, tolong bukakan kami pintu, kami mau masuk. Tapi sudah terlambat. Karena apa? Karena pintunya sudah tertutup. Nah, di sini kita bisa belajar kalau kerajaan Allah itu seumpamanya 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tadi yang sudah mempersiapkan sejak dini apapun yang diperlukan untuk supaya bisa masuk ke dalam ruangan istana itu. Nah, sama juga seperti kita harus jadi gadis yang bijaksana, bukan gadis bodoh ya, bukan 5 gadis bodoh tadi. Mereka sama-sama bawa pelita, mungkin kita sama-sama punya persiapan, tapi yang Tuhan mau kita benar-benar siap. Kita mempersiapkan sedini mungkin. Caranya gimana Kak kalau kita bisa mempersiapkan sedini mungkin? Caranya kita jadi anak-anak yang taat, kita jadi anak-anak yang terang, kita berusaha untuk jadi anak Tuhan yang paling mengikuti teladannya. Berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah salah satu teladan dan salah satu yang bisa kita persiapkan untuk kita bisa masuk kerajaannya Bapa. Gitu adik-adik. Jadi mari sama-sama Kavia mau ajak kita semua untuk jadi anak-anak terang yang lebih bijaksana supaya kita bisa mempersiapkan apapun yang kita butuhkan ke depan nanti. Mungkin saat ini adik-adik masih bingung, maksudnya gimana sih kok bijaksana? Coba kita pikirin lagi sebelum kita bertindak, terus kita lakukan setelah, oh cara yang benar itu seperti ini ya, oh cara tersebut salah ya, berarti aku mengikuti cara yang benar. Kalau misalnya adik-adik masih kecil dan bingung, coba tanya sama papanya, minta masukan, Pak, Mah, baiknya aku seperti apa ya kalau aku mau berbuat sesuatu. Itu namanya bijaksana. Baik, kalau gitu, yuk Kavia mau ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu memilih untuk jadi anak yang bijaksana Tuhan. Kami gak mau jadi seperti 5 gadis bodoh tadi ya Bapa, mempersiapkan
sama seperti yang sudah disiapkan oleh 5 gadis bijaksana Tuhan. Tapi ya Bapa, tetap memiliki kekurangan Tuhan. Kami jadi anak-anak yang bisa Tuhan mengikuti seutuhnya teladan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Bu. Kim, Bu Guru sudah periksa tugasnya. Kok kamu baru segini? Belum selesai kerjainnya? Iya Bu, maaf. Aku belum selesai soalnya Bu. Maaf ya Bu. Kenapa belum selesai, Kim? Iya, soalnya tadi aku main games dulu Bu. Maafin ya. Kimi, ya Bu Guru maafin. Tapi tetap ya, konsekuensinya kamu dapat nilai rendah ya, Kim. Lain kali tidak ada diulang-ulang seperti ini ya, Kimi. Main games boleh, tapi kamu harus tahu waktu ya. Iya, baik Bu Lisa. Ya, Kim. Makasih ya Bu. Sama-sama, Tuhan berkati, Kim. Tuhan berkati. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kids Army, kalian diberkati sama firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya di awan-awan permai. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.